kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya walaupun dalam suasana bulan suci Ramadan yang seharusnya ibu-ibu mungkin beristirahat di rumah, tapi karena ada sedikit tugas untuk saya laksanakan bersama-sama dengan ibu. Baiklah ibu, dalam pertemuan kelompok kita ini kita akan membahas masalah bagaimana mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dan pencegahan penanganan stunting. Dalam hal ini pemetaan kemampuan diri. Jadi kita memetakan dulu kemampuan diri kita, kemudian keluarga dan lingkungan sekitar, ya. Itu. Saya ingin bertanya ibu-ibu, apakah pelajaran sebelumnya ibu masih mengingat Suki pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi bila ada komitmen tabu yang belum dilaksanakan itu mengenai jaman sehat, jadi perlu kita ketahui bahwa jaman sehat itu perlu kita bersihkan ya, untuk menjaga anak-anak kita dari kotoran-kotoran yang ada, karena itu akan bisa menghambat masalah stunting. Itu dia akan menimbulkan menjadi stunting. Jadi sebentar saya ingin membagi kelompok, tapi yang akan dibahas pada sore hari ini, siang hari ini Bu, masalah pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga bukan dari luar, tapi di dalam diri kita, bukan orang dari luar yang belum dimanfaatkan untuk mencegah menangani stunting. Jadi kita mau bagi tiga kelompok, 1, 2, 3. Jadi 3 kelompok ini saya akan berikan tugas, kemudian berdiskusi sebentar bersama-sama dengan kelompoknya. Apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting, ya. Kemudian saya bagikan dulu. Jadi diskusinya ibu sebentar, saya bagikan ke sini. Mana kelompok 1? Masih ada jawabannya di sini, Pak? Ini mana aja? Kelompok 1 kali. Ini sama roti itu Bu, Pak. Yang itu. Dua kayak. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya sudah ada nih. Sudah ada nih. Ya oke Bu, sekarang saya mau sampaikan untuk mengenali potensi diri kita. Mengenali potensi diri kita itu dan keluarga melalui contoh berikut. Dengarkan dulu Bu, dijawab. Ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Ingat itu Bu, Anda makan ya. Jangan sampai sapi ini diperhatikan Bu. Ini kita sementara ibu tidak memperhatikan. Sementara ibu tidak memperhatikan kesehatannya, sapinya menjaga kesehatan. Jangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil dan sehat selalu. Asi ibu berjalan. Keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak. Jadi selama ini ibu sudah menerima yang namanya PKH, sudah menerima yang namanya BPNT. Tolong ibu-ibu manfaatkan betul
untuk memenuhi kebutuhan gizinya ibu, gizinya kehamilan kita, gizinya anak-anak kita. Jangan sampai bantuan-bantuan itu tidak termanfaatkan oleh tubuhnya ibu dan anak-anak. Ya, bukan rugi pemerintah memberikan suatu bantuan untuk memenuhi gizi ibu hamil ataupun anak-anak kita. Oke bu. Ini ada tabel pemanfaatan kemampuan diri. Sini saya mau jelaskan tabel pemanfaatan kemampuan diri. Ada yang namanya nomor 1 ada potensi, kemudian jawaban iya atau tidak. Saya ingin bertanya, ada yang hamil di sini? Tidak ada. Saya ingin bertanya bu, Tidak ada. Sudah melahirkan. silakan ibu mendengarkan, merenungkan apa yang saya sampaikan dan dijawab dengan yang benar. Ya. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya. 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 Bang spidol ini. Siap ya. Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Ya. Oh. Terlibat semua cerita anak bapak, nak budi. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Iya, terlibat toh. Terlibat ya? Iya, kami suruh toh. Ah iya. Bertani. Karena biasanya begini bu, bapak itu sibuk sekali dengan pekerjaan sehingga lupa dengan anaknya. Padahal dalam pengasuhan anak itu ibu dan ayah itu harus terlibat dua-duanya. Oke bu ya. Oke. Terus yang selanjutnya nomor 4, apakah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Ya bu ya. Kalau mari bapak. Yang selanjutnya, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Apa saja itu? Ini saya ulangi dulu. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Karena biasanya kalau setiap hari kan kita makan. Nah, berarti apa saja menunya pada saat dia makan? Ikan. Oke, berarti terpenuhi. Terus, apakah anak termasuk yang bersih? Bersih bu ya? Jadi ibu sudah paham apa itu bersih bu? Jangan sampai sudah dipahami tapi tidak dilaksanakan. Biasanya begini bu, banyak orang tua paham betul yang namanya bersih, tapi anak-anaknya kasihan. Nah, dari kotoran-kotoran itu bu akan masuklah suatu penyakit. Penyakit pada saat anaknya langsung pergi makan. Mencuci tangannya tanpa sabun itu bisa menimbulkan penyakit. Kalau dia memang kotor, mandikan dia sabun apa dan segala macam baru bisa makan. Oke, selanjutnya apakah sudah memantau anak tinggi setiap bulan? Di mana bu? Di Raju. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Berarti parahnya ini sama-sama di mana? Posyandu. Dan selanjutnya,
Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Iya. Biasa mi teman-teman anak culik-culik sebuah anak. Iya. Mau cawe ibu. Ya karena kenapa bu? Kenapa anak itu membutuhkan dukungan dari orang tua melalui permainannya. Saat misalnya ibu dan ayahnya tidak ada lagi kerjaan, waktunya anak-anak kita untuk kita bermain sama-sama. Kenapa seperti itu bu? Karena kita harus memberikan motivasi supaya anak itu tidak stres. Jadi orang tua adalah temannya sekaligus pengasuhnya. Oke bu ya. Jadi sudah biasa bermain-main bu sama anak tak? Iya. Balik. Biasa begitu. Ya oke. Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Iya. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu bu. Jawabannya. Jadi ibu saya ingin bertanya apa saja kira-kira bu yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh ibu-ibu. Apa bu? Bermain dengan anak, memberikan makan, begitu ya. Jadi intinya bu, individu dan keluarga kita punya memiliki potensi kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah penanganan stunting. Pertemuan ini bu hanya untuk persoalan menangani persoalan stunting. Ya royasi stunting bu tidak sesuai tinggi badan dengan beratnya, ya. Oke, sekarang ibu buka itu bu. Nah, kelompok satu lingkungan alam. Mana kelompok satu? Lingkungan alam. Kelompok 2 sumber daya manusia. Kelompok 3 lingkungan sosial. Kelompok 2 lingkungan sosial. Dan kelompok 3 sumber daya manusia. Masih like juga itu. Itu memori kita kan. Pembersihan. Jadi ibu harus mengisi tabel yang ada di situ. Kalau bisa bu ganti ini. Ini kalau bisa ganti dong kita pikirkan saja. Apa potensinya di desa kami ini? Misalnya ini lingkungan alam. Apa potensinya di desa di dusun Tanduk Kedong ini? Mengenai sumber daya alamnya. Apa potensinya kalau ini sumber daya manusia ini sumber daya alam. Apa potensinya kan beda-beda bu. Mungkin saja misalnya di dusun Binuang itu di sana banyak jagung, di sana banyak wortel, di sana belum tentu di sini. Di sini misalnya banyak apa? Kemudian apa manfaatnya? Nah, gitu. Oke, ya. Silakan dibaca-baca dulu bersama bu. Silakan dikerja berdiskusi sebentar baru kita. Halo. Ya baiklah ibu. Sekarang ibu sudah melakukan pekerjaan mengisi tabel dan saya minta masing-masing perwakilan kelompok untuk membacakan dan berdiri mulai dari kelompok pertama. Ibu dulu. Berdiskusi saja. Iya. Jenis sumber daya lingkungan 1
padi, manfaatnya sebagai makanan pokok. Ya. 2. Sayur kangkung, manfaatnya menambah protein. 3. Cabai rawit, terus manfaatnya menambah selera makan. Boleh. Berikan tepuk tangan dulu. Oh, kamu deh, main mau kita ya? Oke, selanjutnya kelompok 2, Bu. Silakan berdiri. Ibu di sini. Sini Ibu ya. Ya. Oke. Yo, yang biasa kamu baca. Biasa aku baca. Jenis sumber daya lingkungan sosial. Manfaatnya kerja bakti, menjalin silaturahmi yang berat jadi ringan, Mantap. memberikan sumbangan berbagai untuk sesama, meringankan bagi yang tidak mampu, bercocok tanam, mensejahterakan anggota yang dapat mengetahui cara bertanam, bergotong royong yang berat jadi ringan. Mantap. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Silakan berdiri, Bu. Luar biasa seru ada macam. Disuruh kita baca semuanya. Menjalin manfaatnya menjalin silaturahmi, menjaga adik-adiknya. Iya. 2. Bapak mencari rezeki untuk keluarganya. Iya. Suami bekerja untuk keluarganya. Ya. Bapak Ibu suami. memasak untuk anak-anaknya. Oke, tepuk tangan dulu. Bisa enggak? Oke, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya masing-masing kelompok. Saya ingin memaparkan bahwa lingkungan di sekitar kita ini memiliki potensi yang sangat besar, memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Salah satu caranya termasuk apa yang disampaikan ibu-ibu di dalam tabel itu, mulai dari sayur mayurnya, kemudian sumber daya alamnya dengan sosialnya. Itu salah satu cara untuk mengurangi angka-angka stunting yang ada di desa kita. Jadi saya harapkan Bu, karena potensi yang ada di desa kita ini potensi menurunkan angka stunting, tolong dimanfaatkan potensi-potensi itu, kayak cabenya, jagungnya, apanya dan lain-lain. Ya, kira seperti itu. Jadi sebelum kita meninggalkan pertemuan ini Bu, sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan, menegaskan kembali kepada ibu-ibu untuk mengoptimalkan bantuan sosial yang ibu terima dari pemerintah untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan stunting. Misalnya Bu, kita dapat bantuan uang PKH. Tolong dibelikan hal-hal yang bergizi buat ibu dan keluarga, ya. Jangan kita beli kulkas, jangan kita beli kipas, karena kipas tidak memiliki gizi, ya. Kulkas tidak memiliki gizi. Kemudian yang kedua, ibu sudah mendapatkan bantuan yang namanya B apa Bu? BPNT. Oh, jarang. BPNT Iya, BNT yang diterima di beras. warung, ya. Nah, yang diterima di warung, tolong dimanfaatkan. Karena biasanya terjadi Bu, kalau ada ibu menerima bantuan beras atau telur, namanya kan berdana balu berarti. Jangan lagi seperti itu ya, tapi tolong dimanfaatkan. Oke. Jadi kalau ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait pencegahan dan penanganan stunting, maka nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Untuk kali ini Bu, karena kita sudah lama di sini, ibu masih punya pekerjaan banyak, kita sudah mau memasuki waktu berbuka puasa. Saya tutup saja pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.